Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dokastra, jumpa lagi bersama saya Amir Huwaidi sebagai pembawa acara dalam podcast ala-ala santri. Oke, di depan saya ini sudah kedatangan tamu dari Dewan Dakwah Pusat, yaitu Ustadz Adhian Hussein. Ya, Ustadz, ahlan wa sahlan Ustadz, selamat datang di pesantren Persis Bangil. Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah Ustadz, karena kita belum saling mengenal, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, agar kita bisa saling sayang Ustadz, maksudnya saling menyayangi sesama makhluk Allah, maka Ustadz bisa memperkenalkan diri Ustadz terlebih dahulu Ustadz. Ya, saya nama Adhian Husaini, sekarang mendapat amanah sebagai Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat ya. Dulu Dewan Dakwah tahun 67 didirikan oleh tokoh-tokoh Islam, terutama Bapak Muhammad Natsir, ya, kemudian Pak Syafruddin Prawiran Negara, Profesor Rashidi, ya, Menteri Agama pertama, dan Pak Kasman Simodimejo, Pak Prawoto dan sebagainya, banyak tokoh-tokoh yang mendirikan. Kalau saya asli sini, dekat sini, Bojonegoro. Asli dari Jawa Timur Ustadz? Ya, Bojonegoro ya. Tapi kantor pusatnya di mana Ustadz? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Jalan Kramat Raya 45. Oh, iya. Nah, itu dari sedikit dari biografinya Ustadz Adhian Hussein. Nah Ustadz, berbicara tentang Dewan Dakwah, Ustadz udah berapa lama Ustadz di Dewan Dakwah? Kalau di Dewan Dakwah secara formal dari tahun 2005. Dari 2005. Nah, waktu itu saya menjadi salah satu ketua. Kemudian 2010 sampai 2020 menjadi anggota pembina Dewan Dakwah. Nah, 2020, 2 tahun yang lalu mendapat amanah sebagai ketua umum. Pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat. Jadi sudah, kalau aktif di Dewan Dakwah sebetulnya dari tahun 2000-an ya, sudah 20 tahun lebih lah. Jadi Ustadz baru ini menjadi ketua Ustadz 2020. Ya, ketua umum. Dulu ketua tahun 2005 sampai 2010. Berbicara tentang dakwah nih Ustadz, dari kami, dari tim media Dokastra, atau kepanjangannya Dokastra itu Dokumentasi Asrama Putra Ustadz. Ya. Nah dari situ tujuan kita membangun tim media ini Ustadz dalam rangka untuk berdakwah bil media Ustadz. Nah secara kan jika kita tidak dakwakan tentu banyaknya maksiat yang merajalela, maka dari itu kita tergerak hatinya untuk membangun media ini Ustadz. Iya. Nah, dari Ustadz, bagaimana sih Ustadz pengalaman Ustadz nih selama Ustadz berdakwah tuh? Ya, kalau berdakwah sebagai individu muslim itu kan wajib ya. Iya, betul. Rasulullah perintahkan kita, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi kan. Fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi. Wadzalika ataful iman. Jadi kita memang harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Betul. Kapan saja, di mana saja. Kalau pengalaman saya ya dari kecil, dari sejak SMP mungkin ya sudah mulai aktif lah berdakwah ya, menyampaikan ya hal-hal yang benar dan berusaha juga mencegah yang mungkar, yang salah gitu. Tapi secara sistematis dalam bentuk perjuangan yang berorganisasi ya, terstruktur. Nah itu mungkin mulai di kampus ya, dulu saya kuliah di Bogor di IPB. Nah, itu mulai aktif di lembaga dakwah kampus namanya Badan Kerohanian Islam. Nah itu mulai di situ, mulai mengajar, mulai diskusi, mulai menyelenggarakan tablik-tablik dan sebagainya. Nah, setelah lulus, saya kemudian jadi guru. Ya, saya jadi guru biologi setahun, kemudian saya jadi wartawan. Tahun 90 saya jadi wartawan di Harian Berita Buana sampai 93, 94 sampai 98 itu di Harian Republika.
Nah, setelah itu saya jadi koresponden koran Jepang, terus Orang Jepang ya? iya pernah jadi koresponden untuk Jakarta. Setelah itu ada beberapa kali lah ya menjadi redaktur pelaksana di majalah Islam, termasuk nanti di majalah Media Dakwah ya, Dewan Dakwah. Jadi ya sejak itu kemudian apalagi kalau di Dewan Dakwah kita punya beberapa media dulu, Media Dakwah. Nah sekarang aktif terutama kita ada mediadakwah.id ya, dan ya sama dengan ada beberapa media sosial lain. Gitu. Berarti untuk kesibukannya Ustadz seharian ini nih cuman di Dewan Dakwah aja ya? Iya, si Dewan Dakwah ini kan kita punya perwakilan di 32 provinsi dan juga punya di ratusan ya perwakilan Dewan Dakwah ya, semacam cabang gitu ya. Itu ada. Jadi keliling, saya hampir tiap pekan nih keliling Indonesia. Keliling Indonesia. Hampir semua provinsi saya sudah kunjungi. Ada beberapa aja yang belum. Sulawesi Barat saya belum, ya, Kalimantan Utara belum. Tapi hampir semua provinsi sudah. Kalau oleh sebab itu Ustadz, kan Ustadz ini udah banyak nih pengalamannya, udah keliling Indonesia. Apa udah pernah ke luar negeri juga Ustadz? Waktu saya sebelum pandemi itu hampir tiap bulan ke Kuala Lumpur. Kan dulu memang saya ngambil doktor di Kuala Lumpur. Selesai 2009. Kalau selama jadi wartawan dulu beberapa kali saya pernah ke Australia, ya, meliput pemilu di Australia. Saya pernah ke Italia, ke Yordan, ya, pernah diundang ceramah di Inggris selama 20 hari keliling di beberapa kota di Inggris tahun 2010. Yang belum ke Kutub Utara belum, ya. Kutub Selatan juga belum. Ke Amerika Latin dan Amerika juga belum. Antartika juga belum. Dari pengalaman Ustadz nih, tentu pasti ada, nggak selamanya dakwah itu berjalan mulus Ustadz ya. Iya. Tentu ada pengalaman pahitnya. Ustadz tuh bagaimana tuh pengalaman pahit Ustadz ataupun hambatan Ustadz selama Ustadz berdakwah? Biar dakwah, makanya ada amar ma'ruf nahi mungkar ya. Dakwah itu pasti ada hambatannya, itu hal biasa lah. Ada tantangan internal, ada eksternal. Ya. Internal itu dari diri sendiri yang paling berat sebetulnya. Godaan-godaan, godaan-godaan hawa nafsu lah. Godaan kemalasan, ya, godaan pesimis, ya, kadang-kadang godaan riya, ya, ujub, ya, tantangan-tantangan yang ya penyakit-penyakit hati internal. Kalau sesama kita kadang godaannya tantangan ya, perbedaan pendapat, kadang-kadang konflik, ya, ada yang tidak sejalan dengan kita, itu hal biasa. Selalu kita hadapi dalam dunia apa saja sebetulnya, bukan hanya dunia dakwah ya, dunia bisnis juga akan menghadapi hal yang sama. Kalau dari luar ya tantangannya tentu adalah berbagai pihak yang menyebarkan kemungkaran, ya, mendukung kemungkaran, yang tidak suka dengan Islam, ya tentu. Islamofobia ya, Islamofobia, ya di mana-mana, bukan hanya di luar negeri. Di sini kadang-kadang mereka tidak paham, ya kadang-kadang mereka memang ada yang paham tapi dengki, ya hal biasa kita hadapi. Tantangan internal dan eksternal. Ya. Ustadz pernah ditolak juga sampai nggak boleh berdakwah di satu tempat gitu? Jarang ya, pernah kadang-kala hanya mungkin di satu kampus, ya ada yang tidak setuju, tapi itu jarang lah, dari ribuan kali mungkin 1-2. Terus lantas musuh terbesar dalam berdakwah itu apa? Musuh terbesar dalam dakwah itu ya setan. Setan. Kan itu musuh utama ya. Innahu lakum aduwwum mubin, kan setan itu musuh yang nyata. Tapi setan itu kan ada dua, ya, dalam Al-An'am 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa sayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura.
Demikian kami jadikan untuk setiap nabi ada musuh. Nah, siapa musuh para nabi itu? Musuh orang-orang beriman juga adalah syayatinal insi wal jinni. Setan dari jenis manusia dan setan dari jenis jin. Nah, apa cara setan menyesatkan manusia ini ya? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka menyebarkan kata-kata yang indah dengan tujuan untuk menipu. Nah, jadi pemikiran-pemikiran yang sesat, yang salah, ya kata-kata yang seolah-olah benar, seolah-olah indah, padahal itu menyesatkan. Nah, itulah tantangan yang terberat yang kita hadapi. Ya, secara eksternal ya, setan itu musuh yang nyata. Itu berarti ya memang musuh yang nyata bagi manusia itu ialah setan saja. Iya, ya setan yang mengganggu kapan saja. Iya, pokoknya setan itu siapapun, baik manusia maupun jin, yang kerjaannya gitu kan, mencegah manusia untuk berbuat baik dan mendorong manusia supaya berbuat jahat. Nah, itu aja. Itu setan dia. Itu yang berat kan, apalagi setan manusia. Karena setan manusia kadang-kadang dia nggak merasa sebagai setan. Padahal dia syayatinal insi, ya. Minal jinnati wan nas kan. Jadi ada setan manusia ini. Iya. Ya setan manusia itu yang menolak ya, menolak menolak kebenaran, ya. Kebenaran. Yang menganjurkan zina, menganjurkan homoseksual, ya kan, yang menganjurkan korupsi, ya, menganjurkan untuk menyakiti orang lain, membunuh orang lain, ya kan. Itu setan jenis manusia. Itu yang paling berat. Setan jenis manusia itu. Karena dia tidak merasa sebagai setan. Ya, apalagi kalau setan jenis manusia cakep, itu lebih berat lagi. Ya, karena penggemarnya banyak. Ya kayak sekarang ini Ustadz yang lagi viral kan di era Piala Dunia nih Ustadz, yang lagi Piala Dunia di Qatar nih, ada ya viralnya LGBT lah dan sebagai macamnya Ustadz. Iya, tapi tim pendukung LGBT kan kalah ya. Kalah. Ya, alhamdulillah ya itu suatu. Tapi ada yang menang juga. Ya ini tunggu ada azabnya itu. Iya. Ya Ustadz, kita balik ke Dewan Dakwah lagi nih. Bagaimana menurut Ustadz nih hubungan relasi atau emosional antara Ahmad Hasan sebagai guru besar dari Persis dan juga pendiri pesantren Persis juga dengan Muhammad Natsir sebagai pendiri Dewan Dakwah, tapi dia juga merupakan murid dari Ahmad Hasan. Iya, Pak Natsir itu beliau menyebut ada 3 guru yang paling berpengaruh dalam kehidupan beliau. Satu Hasan, ya, kemudian yang kedua Haji Agus Salim, ketiga Syekh Ahmad Surkati. Nah, 3 ini guru beliau yang utama, kata Pak Natsir, yang berpengaruh besar ya dalam pemikirannya, nanti dalam melaksanakan program-program perjuangannya. Jadi memang Pak Natsir sangat hormat ya pada guru-gurunya, terutama Hasan, karena demi beliau berguru kepada Tuan Hasan ini sampai Pak Natsir itu membatalkan rencana kuliahnya. Ya, beliau tidak mau kuliah ke Belanda, nggak mau kuliah di Jakarta, meskipun ditawari beasiswa. Itu hebatnya Pak Natsir. Adapun Dewan Dakwah memang dalam perjalanan sejarahnya, setelah Partai Masyumi tidak boleh dihidupkan lagi oleh penguasa, maka Pak Natsir dan kawan-kawan, gitu, para tokoh Masyumi waktu itu yang mendirikan Dewan Dakwah. Jadi Dewan Dakwah memang didirikan sebagai kelanjutan perjuangan Masyumi. Masyumi dalam arti bukan hanya sebagai partai, karena dulunya Masyumi itu adalah organisasi sebelum jadi partai. Nah, Majelis Syuro Muslimin Indonesia di zaman Jepang. Jadi partai tahun 45. Jadi Masyumi itu sebetulnya adalah gerakan penyatuan umat dan gerakan dakwah. Itu Masyumi. Sehingga dulu waktu itu Ketua Majelis Syuro, pemimpin tertinggi Masyumi itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sampai beliau meninggal. Kiai Hasyim Asy'ari itu sampai meninggal kedudukannya pemimpin tertinggi Masyumi. Bisa dikatakan pemimpin tertinggi umat Islam Indonesia. Nah, jadi Pak Natsir kemudian menjadi tokoh Masyumi, tokoh Partai Masyumi, dan pendiri utama ya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Jadi begitu lekat ya antara hubungan Ahmad Hasan dengan Muhammad Natsir ataupun dari
persis dengan dewan dakwah sih. Iya, sebetulnya persis dengan Dewan ini sama karena foto yang dipasang di kantornya juga fotonya Pak Nasir. Ya, Jadi persis itu juga tokohnya Pak Nasir, Dewan Dakwah ya tokohnya Pak Nasir. Ya beda bentuk saja. Maka Pak Nasir kadang-kala Pak Nasir itu bukan hanya Dewan Dakwah, beliau itu berpikirnya global ya, berpikirnya umat Islam. iya. Ya, beliau misalnya mendirikan Dewan Dakwah, ya, mendirikan kampus, mendirikan rumah sakit, ya di Sumatera Barat misalnya Pak Nasir mendirikan Yarsi. Yarsi itu sekarang punya 5 rumah sakit di Sumatera Barat. Di Riau ada Yarsi juga. Ada beberapa kampus yang Pak Nasir ikut mendirikan ya. Samping UII Jogja, ada Unisula Semarang kan, ada Ibnu Khaldun di Bogor dan Jakarta, Unisba di Bandung, UIR Riau ya, dan banyak ya, UISU Sumatera Utara. Jadi Pak Nasir kalau kita lihat langkah-langkah beliau dalam pendidikan nggak bisa dilepaskan Iya. dari pengaruh pemikirannya Hasan. Karena yang mendidik Pak Nasir bisa menulis, mendorong itu Hasan Hasan. ya, sejak SMA. Jadi Pak Nasir itu waktu SMA Belanda, beliau rutin datang ke rumah Tuan Hasan dan selalu beliau belajar. Nah, di situ jadi bisa dikatakan keahlian Pak Nasir ya dalam berpidato, dalam menulis itu memang betul-betul dikader oleh Tuan Hasan itu. Ya, terwariskan Ustaz, Iya. dari Hasan. Betul. Oke Ustaz, jadi kita sekedar sebut curhat aja, sekedar curhat aja Ustaz. Jadi dari kami, dari saya kelas 5 Ustaz, kami angkatan kelas 5 ini insya Allah nih Ustaz, tahun depan ketika Ramadan akan berdakwah di Lampung Ustaz. Nah tapi sebelumnya itu kegiatan ini sempat berhenti karena faktor corona Ustaz. Jadi aslinya 2020 itu ada dakwah di Lampung juga dan 2021 juga ada di Lampung, akan tetapi karena faktor corona tidak diadakan. Nah, maka dari itu Ustadz, kami ingin masukan dari Ustadz nih selama untuk kami berdakwah nanti sebagai bekal Ustadz selama kami berdakwah. Sudah baca buku Fiqh Dakwah Pak Nasir belum? Fiqh Dakwah Pak Nasir belum Ustadz kayaknya. Nah itu wajib tuh. Ya, jadi itu salah satu buku yang sangat penting ya, buku Perdana Menteri Malaysia sekarang ini ya, Anwar Ibrahim itu bacaan rutinnya bukunya Pak Nasir ini, buku Fiqh Dakwah. Jadi jangan sampai yang orang Islam Indonesia nggak tahu ini buku yang termasuk buku utama dalam berdakwah. Ya, Pak Nasir itu mewariskan sekitar 70 buku. Yang terbesar ya karyanya Kapita Selekta. Jadi untuk tingkat SMA ya menurut saya itu wajib tuh harus mengkaji pemikiran Muhammad Atsy. Ya, kalau di beberapa pesantren kita di tingkat SMA harus bahkan 1 semester. Ya, anak-anak saya itu harus 1 semester itu ada mata kuliah pemikiran Muhammad Atsy. Ya, jadi sejarah ini sangat penting untuk menjadi bekal karena kita nggak bisa melangkah ke depan kalau kita tidak memahami pemikiran para tokoh kita itu. Ya, lantas untuk pesan nih Ustaz kepada kami generasi muda khususnya dari santri Persis sendiri ini bagaimana? Santri itu adalah beda dengan pelajar biasa. Ya. Kalau santri itu memang seharusnya sudah berniat mewakafkan dirinya untuk berjuang di jalan Allah. Jadi kalau sudah jadi santri, berarti cita-cita tertingginya adalah jadi pejuang, ya, jadi dai. Ya, nanti dia kerjanya apa saja, yang penting jadi dai. Ya, sebab santri itu harus mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Ilmu itu manfaat kalau 2 hal. 1, diamalkan, 2, diajarkan. Jadi cita-cita tertinggi santri itu menjadi pejuang, menjadi dai. Gitu ya. Nah, itulah yang paling penting. Ya, karena kalau tidak, ya dia mengkhianati ilmu yang telah didapat selama di pesantren. Ya,
karena niat menjadi santri bukan untuk tujuan utamanya bukan untuk gimana bisa cari makan, ya, tapi niat utamanya menjadi dai. Dan orang kalau menjadi dai, niat menjadi dai, ya, pasti dijamin rezekinya oleh Allah. Itu janji Allah. Jika kamu menolong agama Allah, pasti kamu ditolong oleh Allah. In tansurullah yang surkum, wa tsabit aqdamakum. Ya. Jadi nggak usah khawatir nanti saya kerja di mana gitu. Kalau lulus pesantren Persis langsung terjun ke Papua, terjun ke pulau mana yang jauh. Insya Allah ya. dimudahkan Ustaz. Insya Allah dimudahkan. Itu lahan perjuangan sangat luas di Indonesia ini. Dan kaya sekali alam kita dikaruniai Allah dengan kekayaan alam yang luar biasa, yang sangat kaya raya. Terima kasih ya, insya Allah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih kembali Ustaz. Ya, mungkin sahabat Dokastra, terima kasih telah menonton dan terima kasih kepada Ustadz Adrian Hussein atas kesempatan waktunya untuk mengisi acara podcast ala-ala santri ini. Dan jangan lupa sahabat di like, share, dan di subscribe karena insya Allah ini akan bermanfaat bagi umat sedunia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sebagai pembawa acara Amir Huwaidi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.